Silakan Bapak Ibu duduk, shalom. Semua sehat-sehat, amin. Nah, sesuai dengan tuntunan tema yang diberikan oleh gereja induk kita, maka sepanjang bulan ini kita belajar tentang kebangkitan rohani. Nah, kebangkitan rohani itu berarti ada sesuatu yang, maksud saya ada suatu terobosan di dalam kehidupan kita. Bangkit dengan bangun itu berbeda. Kalau bangun itu orang bisa bangun, kemudian dia tidur lagi. Ya kan? Kan ada lagunya Gombloh itu, bangun lagi, tidur lagi, bangun, tidur lagi, ya kan? Tapi kebangkitan itu enggak. Kebangkitan itu bangun dari tidur, kemudian duduk, kemudian berdiri dan berjalan. Jadi ada satu perubahan, ada satu terobosan, ya, yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Untuk yang satu ini kita nggak bisa minta pertolongan Tuhan. Justru Tuhan mau melihat kita mampu nggak melakukan yang satu ini. Yaitu mengalahkan semua rintangan yang ada di depan kita dan berjalan bersama dengan Tuhan. Itu nggak mudah, saudaraku. Sejujurnya saya katakan karena saya muslim dulu sekolah di madrasah. Jadi orang Kristen tuh nggak gampang seperti yang saya duga dulu. Karena jadi orang Kristen itu dituntut untuk melakukan tindakan, action, perbuatan, bukan hafalan. Maka jarang sekali kita melihat ada pendeta yang hafal 31.000 ayat lebih itu. Yang 100.000 kata itu. Ya. Kalau mereka hafal itu. Karena kenapa? Kita itu tindakan. Berarti kita harus berubah. Untuk berubah itu perlu kebangkitan. Makanya dikatakan tema kali ini kebangkitan rohani. Artinya, maksudnya, apa yang sudah kita pelajari selama 3 tahun ini, it's time, sekarang waktunya untuk kita praktekkan dalam hidup kita. Nah, 2 Korintus 3 ayat 6 mengatakan, ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus, ya, tentang hal yang satu ini. Bahwa perjanjian baru itu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya, membukakan pintu yang selebar-lebarnya untuk orang, untuk manusia, setiap orang dapat bergaul, berhubungan dengan Tuhan. Pada zaman perjanjian lama itu nggak mungkin. Karena yang boleh masuk ke ruang kudus, ruang maha kudus, hanya imam. Itu pun nggak bisa suka-sukanya. Ada aturannya. Dia harus mempersiapkan diri, dia harus membawa korban sembelihan darah. Kalau dia nggak lakukan itu, dia mati. Karena itu dikatakan tadi, ya, bahwa, ya, hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, kita ada di zaman kebebasan. Kita bebas bertemu dengan Tuhan setiap detik, setiap saat. Pertanyaannya kalau kita mau jujur, apakah kondisi itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba kita renungkan. Tadi kata bangkit itu dimulai dengan bangun dari tidur. Nah, sekarang kita flashback. Kita bangun tidur ngapain?
Apakah prioritas pertama kita mencari Tuhan, mengucap syukur? Kita sudah bisa tidur tanpa pil tidur. Kita bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Kita siap untuk berkarya, diberkati Tuhan. Sederhana dulu lah. Ya. Nah, ini dia. Kalau selama ini itu belum kita lakukan atau tidak kita lakukan, ya mulai. Kalau enggak kapan lagi? Kelemahan orang dalam gereja itu satu, Pak. Berharap kepada Tuhan, tapi enggak melakukan apapun. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kita saja dalam keluarga, saya ambil contoh kehidupan keluarga lah supaya gampang dicerna. Kita dengan anak cucu kita, oke? Kan ada satu hubungan yang begitu rupa. Saya kasih contoh. Kemarin saya terima WA dari cucu saya, kelas 4 SD. Dia katakan, "Opa, hari ini udah dibagi raport. Tapi belum kubuka. Dan aku berharap semoga nilainya baik." Kemudian saya jawab, "Kalau nilainya baik, Opa kasih kamu hadiah." Kan ada dasarnya. Ada dasarnya. Untuk itu dia buktikan. Dan dia bertanya lagi, anak sekarang kan pintar-pintar. "Opa mau kasih hadiah apa?" Saya jawab, "Sugus 1 kotak." Langsung dia jawab, "Ya kalau itu gak aci lah." Gitu. Oke, sekarang mau apa? Ya pokoknya terserah Opa aja, ya kan? Oke. Sekarang nilainya mana? Kan belum kelihatan. Langsung dia cari tuh rapor nilainya mana? 80, 100, 80, 100 dikirim ke saya. Coba, dengan tindakan yang seperti ini kelihatannya cerita receh, tapi nilainya tinggi. Waktu saya lihat benar, oke. Terus sekarang saya yang bereaksi. Saya yang bereaksi. Saya bilang sama Bu Heni, coba tanya si In itu anak saya, apakah si Kanya sudah punya rekening? Kirimkan ke rekening, kirimkan by WA. Cepat dia kirim, karena kakaknya udah punya. Nah lihat, ya, itu jadi hutang saya kepadanya. Setiap kesempatan saya keluar, saya harus ke ATM ngirim itu. Nah, begitulah kita dengan Tuhan. Seringkali seperti cerita yang receh ini, ya, seringkali keberadaannya itu ada di kita. Kita rajin berdoa dan seterusnya, ya. Tetapi kita belum memenuhi apa yang ingin dilihat oleh Tuhan. Yaitu satu kebangkitan rohani, suatu terobosan, satu perubahan. Dan itu menurut pengalaman saya pribadi tidaklah mudah. Makanya saya katakan tadi terobosan, perjuangan. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Kata roh, tadi kan kita baca tuh, di situ lihat di layar, oke. Ada tulisan roh warna kuning, huruf besar. Itu kalau kita lihat Alkitab bahasa Yunaninya itu dikatakan pneuma. Pneuma itu roh. Salah satunya lagi pengertian pneuma itu adalah sikap. Juga nafas. Ada penyakit paru-paru yang namanya pneumatik, gangguan pernafasan. Nah, jadi saya ambil kata sikap. Berarti untuk satu kebangkitan rohani, kita harus punya sikap.
Kalau sikap itu final. Sikap Tuhan ada dua, mau atau tidak, selesai. Nggak ada di antara itu, kadang-kadang nggak ada itu. Mau atau tidak, selesai. Dan sikap itulah yang ditunggu oleh Tuhan. Pada waktu kita menyatakan sikap kita dan melakukannya, itu istilahnya sama dengan saya dikirimkan nomor rekening cucu saya tadi. Nah, sekarang saya yang bertindak. Kenapa saya bertindak? Karena saya nggak mau lagi nanti di WA sama cucu saya, mana opa, janji aja. Kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Kan nggak enak kita dibikin gitu. Ya. Oke. Lihat, analoginya sederhana saja. Nah, karena itu kita bangkit. Kita bangkit. Yohanes 10 ayat 7. Yohanes 10 ayat 7 mengatakan, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu. Pintu gerbang ke domba-domba itu. Kata pintu di situ, di dalam bahasa aslinya ditulis di Alkitab bahasa Yunaninya tura. Ternyata tura itu bukan pintu kita mau masuk rumah, kita masuk dari pintu depan, buka, masuk, bukan. Beda pengertiannya. Tura itu pintu gerbang. Bayangkan rumah, ya, rumah di daerah-daerah elit itu yang pakai pintu gerbang, ya, yang ada satpam di depannya itu, sudah. Kemudian pintu itulah yang dimaksud. Artinya, waktu pintu gerbang itu dibuka, maka kita bisa masuk ke dalam rumah itu. Artinya, pemilik rumah welcome terhadap kehadiran kita. Dia senang dengan kehadiran kita. Nah, itu yang dimaksud oleh Yohanes, ya, yang mengajarkan bahwa akulah, Yesus itu pintu kepada domba-domba itu. Apa hubungannya dengan domba dengan pintu gerbang? Sebentar, sabar dulu, nanti sampai ke sana. Karena kenapa? Urutannya sudah ada nih. Ya, mulai dari Januari, Februari, Maret, ya kan, nanti April dan seterusnya. Belum lagi yang tahun 2012. Kalau masih punya catatannya coba dilihat. Apa sudah menjadi surat terbuka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Apakah sudah menjadi kesukaan semua orang atau masih dijauhin orang? Itu tergantung kita. Kita gak bisa berdoa, Tuhan biarlah orang datang mendekat kepadaku. Nah kalau sikap kita, etika kita, attitude kita, ya kan. Nah kembali kepada kita lagi. Kembali kita lagi. Karena itu cepat-cepat kirim nomor rekeningnya. Supaya Tuhan memberkati. Dia lihat kita berubah. Nah oleh karena itu mari. Tadi saya katakan kebangkitan itu membutuhkan suatu kerja keras. Kenapa? Kenapa sulit untuk satu kebangkitan rohani? Karena kita terikat dengan 3 hal. Yang susah kita taklukkan. Yang pertama, kalau orang Batak itu keakuan. Au doking di Jabuan, gitu kan? Kan aku katanya. Entah siapa habiskan dia, entah di mana rakyatnya, raja dia katanya. Nah lihat, kalau sudah dia raja, ya sudahlah. Yang lain satu rumah itu jadi hamba sahaya lah. Yang kedua gengsi. Apa kata orang nanti? Yang ketiga harga diri. Harga diri. Kan saya yang lebih tua. Kenapa saya mesti minta maaf sama dia? Umur saya udah 3/4 abad. Pak Mul 1/4 abad pun belum. Kenapa saya yang minta maaf sama dia? Dia dong yang minta maaf. Padahal saya yang salah. Saya yang salah. Okay. Tapi gak mau saya maafkan karena itu tadi harga diri. Dia kan lebih muda. Kok saya? Nah ini lihat. Hal sepele, hal kecil. Ini telah menghambat hubungan dengan Tuhan, otomatis menghambat berkat dari Tuhan.
Tapi waktu kita berani mengambil suatu keberanian masuk, seperti dikatakan Ibrani 10 ayat 19-20, slide selanjutnya. Oke, Galatia 2 ayat 20 saya baca. Oke. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan untuk kita tidak bisa melakukannya. Kenapa? Galatia tuh mengingatkan kita lagi, dia reminding. Kenapa mesti ragu? Tinggal melangkah. Kenapa? Karena hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Berarti jalan itu terbuka, pintu itu terbuka, tura, gerbang itu terbuka. Maka saya katakan tadi, mau apa tidak? Cuma itu aja kok. Ya, mau apa tidak? Lebih cepat kita mengambil keputusan mau, lebih cepat kita menikmati hal-hal yang baik di dalam kehidupan ini. Berjalan bersama dengan Tuhan, nggak bisa kita pakai matematika 2 tambah 2 sama dengan 4. Karena matematika Tuhan itu jauh berbeda. 2 tambah 5 sama dengan sekian ribu orang yang makan roti dan ikan. Itu matematikanya dia. Jadi nggak bisa kita duga kira. Nggak bisa. Karena dia berfirman, apa yang tidak timbul dalam hatimu, tidak pernah ada di pikiranmu, itulah yang kuberikan kepadamu. Nah, untuk sampai ke situ, kita harus membuat terobosan, karena jalan sudah dibukakan. Sedikit, saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Nggak apa-apa, saya berbagi dengan Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa jadi pendeta? Coba. Itu orang bingung itu. Teman-teman dekat saya satu kantor juga bingung itu. Ada orang seperti ini. Nah inilah dia. Saya kan pernah cerita riwayat hidup saya. Saya ini anak muda yang nggak punya masa depan. Pendidikan saya sampai SMA selesai, nggak bisa lanjut lebih dari itu. Karena adik saya 9 orang yang harus sekolah lagi. Bapak saya cuma PNS. Maka saya harus kerja. Setelah saya bekerja, saya mulai buat terobosan dalam diri saya. Saya masuk ke gereja, saya belajar, saya fahami, saya lakukan. Apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Orang yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Berarti bukan dia nggak kerja, nganggur, hanya baca Alkitab aja, enggak gitu kelas. Tapi yang dia belajar, Kejadian sampai Wahyu itu selesai. Istilah saya di madrasah dulu, khatam Al-Quran. Gak usah angkat tangan, maafkan saya. Apakah kita sudah selesai Kejadian sampai Wahyu? Nah, dari situ kita bisa ikuti alur ceritanya. Dan itu bagi saya mutlak perlu untuk pendalaman kita, pemahaman kita. Karena khotbah hari Minggu itu gak teratur, berbeda-beda. Hari ini saya khotbah kebangkitan rohani. Besok ada minggu depan mungkin ada yang khotbah tentang perpuluhan. Minggu depannya lagi ada orang yang khotbah mungkin tentang kedatangan Yesus kedua kali. Nah, kita sulit untuk mengikutinya. Tapi kalau kita baca, nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah lama-lama, 15 menit aja sehari. Itu ada bisa selesai, paling tidak 1-2 pasal.
Kecuali Mazmur 119 kalau saya nggak salah yang paling panjang itu dia punya ayat. Nah, dengan sendiri kita tahu apa yang melekat di hati saya. Coba dikatakan di Mazmur 1 ayat 1, 2, 3. Yang kesukaannya Taurat Tuhan, firman Tuhan. Merenungkannya siang dan malam. Artinya merenungkan itu dikaji. Ya, dikaji, diteliti. Benar nggak ini? Difahami. Karena saya sudah punya kitab yang sebelumnya. Nah, di situ dikatakan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan apa saja yang dikerjakannya berhasil. Itu menggugah pertama. Berarti dalam Yesus ada keberhasilan, bukan kegagalan. Sorry bro, sis. Maafkan saya. Gak diundang lagi pun gak apa-apa. Karena saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan supaya Bapak Ibu diberkati. Sungguh. Alkitab hanya mengajarkan keberhasilan. Gak ada kegagalan. Saya udah baca. Kalau ada kita yang gagal, maafkan saya dalam ruangan ini, jangan pernah salahkan Tuhan, kenapa Tuhan gagalkan segala rencana. Oh enggak gitu Besti. Yang benar adalah kita menggagalkan rencana Tuhan terhadap kita. Itu yang benar. Jangan dibalik. Kita menggagalkan rencana Tuhan. Dia mau memberkati kita, membuat kita berhasil, ya. Tetapi kita nggak memenuhi kriterianya, nggak memenuhi persyaratannya. Mau ke luar negeri, visanya nggak ada, bagaimana bisa lolos? Itu dia. Jadi mulai berasal daripada tema khotbah hari ini, kebangkitan rohani, kita harus berubah, harus berani berubah. Saya buktikan. Tadi saya katakan saya nggak punya masa depan, nggak ada jalan lain, saya mesti kerja. Saya kerja, jadi salesman, singkat ceritanya, ternyata firman yang saya baca itu benar. Apa saja yang saya kerjakan berhasil. Akhirnya karir saya mulai terbuka, masa depan saya mulai kelihatan walaupun masih samar-samar. Lebih giat lagi saya kerjanya. Singkat cerita akhirnya saya ada di puncak karir saya. Sebagai salah satu direksi di satu perusahaan. Saya menangani di bidang marketingnya. Saya marketing director. Itu gaji besar, bonus besar, pokoknya udahlah. Semua orang pasti pengen di situ. Lihat, saya saksikan. Betul ya. Mazmur 1, 1, 2, 3 itu benar. Yohanes 15 ayat 7 itu benar. Bila mana engkau di dalam aku dan firmanku di dalam engkau, berarti melakukan firman Tuhan itu orang beriman. Pemahaman orang beriman yang melakukan firman Tuhan. Sudah? Ayat selanjutnya, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Maka itu kata sambo. Di situ enggak ditulis, mintalah apa saja yang kau kehendaki. Insya Allah, insya Yesus, mudah-mudahan kamu menerimanya. Panjang banget. Lihat, ya. Ada ayat kunci di situ yang kita abaikan. Kenapa? Persyaratannya enggak kita penuhi. Engkau dalam aku ada di gereja kita tiap hari kok. Tiap minggu, maaf, kalau tiap hari berarti satpam gereja. Ya kan? Nah ya tiap hari, benar aja itu. Sudah, oke. Kemudian dikatakan di situ. Ya, dikatakan di situ. Ya. Firmanku dalam engkau. Berarti melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan mengampuni, ampuni masa bodoh ya kan. Gak usah gengsi-gengsian, gak usah harga diri. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita yang diuntungkan kok. Kenapa kita rugikan diri sendiri? Mari situ saya katakan tadi. Bukan Tuhan menggagalkan rencana kita. Kita yang menggagalkan rencana Tuhan. Hari ini kita berbalik.
Nah, saya sampai kepada topiknya. Karir saya sudah sampai di puncak. Saya sudah melayani. Kemudian Pak Niko utus saya ke Bandung. Waktu itu saya ke Bandung, Pak Bambang ke Medan untuk buka cabang. Saya bilang, saya minta waktu. Kenapa? Gak gampang itu ngambil keputusan itu. Ya. Ini masalah hidup, masalah keberhasilan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Apa yang saya lakukan? Saya renungkan. Apa yang saya pahami, apa yang saya baca dulu, saya lihat jalan hidup saya. Benar. Kalau Tuhan bisa jadikan saya dari seorang salesman, jadi director marketing. Sekarang saya harus jadi pendeta sepenuh waktu. Pasti dia akan pelihara saya dan keluarga saya. Dari situ saya berani. Kalau enggak saya enggak berani. Ada kesaksian hidup kok. Siapa takut? Enggak main-main itu. Enggak main-main itu. Langsung terus saya katakan, Pak Niko, saya siap. Oke. Tapi saya minta waktu. Saya harus selesaikan tanggung jawab saya di perusahaan. Enggak bisa saya tinggalkan begitu saja. Sudah, saya pamit sama teman-teman saya di kantor, sama bos saya. Semua orang bilang saya udah begini. Orang Medan dulu istilahnya seteheng gitu. Kalau ada yang masih ingat gitu. Nah, kenapa? Jadi pendeta makan apa? Terus anak-anakmu sekolah, kuliah gimana? Kan dia nggak tahu, dia nggak ngalami. Saya kan yang ngalami bagaimana Tuhan membawa saya ke puncaknya. Berarti dia ada dalam diri saya. Kalau Anda orang berhasil pagi hari ini, dengar, Tuhan ada dalam kehidupanmu, Tuhan ada dalam keberhasilanmu. Oke. Bukan berhenti, tetapi tingkatkan hubungan dengan Tuhan. Tingkatkan sehingga apa yang difirmankan yang tidak pernah timbul dalam pikiran, dalam hati, itu yang kuberikan kepadamu itu terjadi dalam hidup kita. Dalam apapun, pelayanan kita, bisnis kita, pekerjaan kita, whatever. Nah, itu kebangkitan rohani. Ada satu terobosan, satu keberanian yang kita masuki, karena kita sudah melihat ada Allah di dalam hidup kita. Siapa takut? Gitu loh. Buktinya sampai hari ini seumur 3/4 abad, 75 tahun kan 3/4 abad kan. Nah itu. Ya saya sekarang kalau orang tanya kan, umur berapa Pak Araf sekarang? Saya nggak bilang 75 tahun, nggak keren. 3/4 abad. Tuh, keren kan? Supaya dia mikir, supaya dia ngitung 3/4 abad itu berapa ya, biar dia ngitung gitu loh. Nah, oleh karena itu, lihat. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan, bukan sampai hari ini. Sampai saya dipanggil pulang pun nanti tetap dipelihara. Tanya Pak Mul, ada nggak utang saya sama dia? Tanya Pak Mul. Ayo. Ya. Oleh karena itu ayo. Lihat anak cucu kita, saya lihat anak cucu saya. Ya. Semuanya dipelihara Tuhan. Semua dilindungi Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Kenapa? Karena kita sebagai orang tuanya, ini pesan kepada setiap kepala keluarga. Bapak, Ibu. Di dalam etika keluarga, pelajaran etika keluarga, bapak itu adalah imam dalam keluarga. Kalau imam, kita kembali ke perjanjian lama, hanya imam ya yang masuk ke dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Berarti imam yang diberkati. Karena itu Bapak Ibu, mari kita buka wawasan kita hari ini. Kita sebagai orang tua adalah saluran berkat bagi anak-anak kita. Tolong sadari itu. Kan urapan itu kan dari kepala. Melalui ke janggut, ke jubah dan turun. Kitalah saluran berkat kepada anak cucu kita. Oleh karena itu jangan sampai
kita bermasalah dengan Tuhan, akibatnya fatal. Saya nggak usah lanjutkan itu, renungkan sendiri di rumah. Di sini harus kita pelihara baik-baik. Sini harus kita baik-baik. Karena itu kita harus ada satu kebangkitan rohani yang memperhatikan seluruh keluarga kita. Kemudian membangun mereka. Kalau perlu kita berbagi sharing, bagaimana keberhasilan kita dulu. Nah, sehingga dengan demikian keluarga kita pun terpelihara. Sehingga orang akan mengenal kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Nah, kenapa itu harus ada? Saya tutup. Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Gak ada lagi ketakutan, keberanian. Karena kita hanya percaya kepada Yesus. Keberanian dapat masuk, ya, dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bisa masuk ke dalam ruang kudus itu. Tadi kan saya katakan, tinggal keputusan kita, mau apa enggak, cuma itu aja. Ya, mau apa enggak. Nah, dengan demikian dikatakan, kata masuk itu adalah Exodus, jalan masuk. Yesus sudah buka jalan masuk. Sebentar lagi kita akan memperingati Jumat Agung, kebangkitan Paskah. Sekarang ini, hari-hari ini, kalau gereja Katolik memperingati tentang Minggu Palem. Waktu Yesus datang memasuk ke kota Yerusalem yang orang membawa daun palem dan sebagainya dan seterusnya. Nah, ini kesempatan yang paling baik bagi kita untuk membangkitkan rohani kita. Bangkit. Kenapa demikian? Sekaligus momentumnya pas. Momentumnya pas. Sehingga dengan demikian, Dia yang membawa kita masuk. Kita hanya modal melangkahkan kaki. Coba. Kita hanya modal melangkahkan kaki. Dia sudah ada di pintu gerbang itu, dia buka. Pintu rumah itu dia masuk. Tinggal kita, mau apa tidak. Karena itu ingat. Kalaupun kita masih berkeras hati, saya nggak bisa ikut campuri setiap pribadi orang. Tapi saya mau berpesan, maafkan saya. Jangan egois menjadi orang tua yang egoistis. Tapi pikirkan masa depan anak-anak cucu-cucu kita. Jangan kita menjadi penghambat masa depan mereka. Tapi biarlah kita menjadi jalan masuk ya, untuk masa depan mereka. Sehingga dengan demikian kita menjadi saksi. Nah, saya tutup. Yesus memberikan amanah. Amanah itu kepercayaan. Kalau amanat perintah. Nah, Yesus memberikan kepercayaan kepada setiap kita melalui khotbah tematik 3 tahun ini untuk kita menjadi surat terbuka bagi semua orang melalui kehidupan kita dan memberikan hikmat melalui Roh Kudus-Nya untuk keberhasilan kita. Tujuannya hanya satu, agar kita menjadi surat yang terbuka. Surat terbuka itu bisa dibaca semua orang. Apa surat terbuka itu? Yesus melihat, orang melihat sekitar kita, melihat ada Yesus dalam hidup kita. Cukup sampai di situ. Dan itu adalah penginjilan yang kontekstual. Karena orang melihat faktanya, orang melihat kenyataannya. Dulu kita boleh siapa saja. Dulu kita boleh orang yang paling jahat di kota Medan ini. Tapi hari ini mereka melihat ada Yesus dalam kehidupan kita berubah. Enggak usah dijili orang itu, maka dia berpikir, berarti hanya Yesus yang bisa merubah orang menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik.
Cuma itu tugas kita. Tanpa khotbah. Dari kehidupan kita. Dari kehidupan kita. Dulu orang melihat kita hal-hal yang menjijikkan. Tapi hari ini dia melihat kita menjadi sesuatu yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, setiap orang akan pengen seperti kita. Contoh yang gampang lah. Kalau kita berhasil, orang pasti melihat keberhasilan kita. Pasti itu. Hebat kali dia sekarang. Dari mana dapatnya itu? Kan itu karena orang pengen seperti kita. Tapi dia nggak tahu jalannya. Nah, dia berpikir dengan pikiran sendiri. Mungkin dia ke Gunung Kawi itu. Ya kan? Mungkin ada yang nanya. Kau berhasil sekarang ke Gunung Kawi ya? Jawab. Enggak. Gunung Kawi sih nggak ada apa-apanya itu. Dia ke gunung mana kau? Gunung Sion. Mau ke sana? Ikut aku jam 10 GBI Hotel Pelangi. Nggak susah. Karena dia lihat kita berhasil. Tapi kok kerjaan kita tetap aja nggak berubah-berubah? Ya. Macam Yesus dia, kenapa? Dari dulu sekarang sampai selama-lamanya nggak berubah ya kan? Ya kan? Kalau orang Meren ngomong kan sembarangan, padahal itu kan untuk hal yang rohani, ya. Kenapa kau bilang begitu? Ya dari dulu utang nggak bayar, ya kan? Emang Yesus pernah nggak bayar utang? Kan enggak, ya kan? Jangan bawa nama Yesus. Mari, ayo, anak-anak muda, nggak usah berpikir tentang masa depan, nggak usah stres tentang masa depan. Alkitab mengatakan masa depan sungguh ada, titik. Jemput, ambil. Jangan cuma ditunggu, gak datang itu. Nah, dari masa mudamu menjadi surat terbuka. Di kampus, di sekolah, di kantor, di mana saja. Begitu orang bertanya, kita jujur menjawabnya. Aku bisa begini, karena Yesus. Kalau enggak, aku gak bisa apa-apanya. Aku gak punya kemampuan, aku gak punya pengetahuan, dan seterusnya. Tentu dia akan bertanya, siapa Yesus itu? Nah, kalau kau gak tahu, ayo. Ku kenalkan, kan gampang. Dia yang nanya kok. Ya kan? Bukan kita nyodorkan. Nah, tinggal kita tuntun dia, selesai. Pada waktu kita lakukan itu, keren. Tuhan lihat begitu dia bilang, gua suka gaya lo. Kalau Tuhan sudah bilang gua suka gaya lo, ya seperti cucu saya tadi, nomor berapa rekeningnya. Ya kan? Oke. Tugas saya sekarang, bebannya pindah ke saya sekarang. Saya yang punya beban sekarang saya ini. Ya kan? Ngitung-ngitung mau dikasih berapa, ya kan? Satu. Kira-kira dia butuh apa, ya kan? Nah, kita yang mikir. Bukan dia mikir lagi, dia berhenti sampai di situ selesai. Nah, oleh karena itu mari. Jemaat GB Hotel Pelangi. Jangan buang-buang waktu. Closing tadi sudah dikatakan. Yesus memberikan amanah, kepercayaan. Berarti dia percaya kita dan dia pasti buka jalan bagi kita. Pasti dia bantu kita. Kepada setiap kita untuk menjadi surat terbuka. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sudah? Bagi semua orang melalui kehidupan kita dan memberikan hikmat melalui Roh Kudus untuk keberhasilan kita. Kalau kita nggak punya hikmat, bagaimana kita berhasil? Kita nggak bisa bikin terobosan. Hikmat itu memberikan jalan keluar. Yang kalau tadi misalnya pengalaman saya pribadi, saya salesman, teman-teman saya salesman, ada 10 orang di situ. Mereka nggak lihat, saya lihat. Karena kenapa? Tuhan berikan hikmat kepada saya. Makanya saya menjadi yang terbaik terus. Kan dari situ langkahnya keluar. Nah, itu dia. Karena itu pada waktu ngambil keputusan itu jadi pendeta, saya nggak pernah ragu lagi. Nggak pernah ragu saya. Dan saya buktikan, sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Anak cucu saya diberkati Tuhan. Dengan demikian, itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Kesaksian bagi orang lain. Saya yakin banyak kita di antara kita yang mengalami hal itu. Ya, khususnya ibu gembala kita. Ya
kan? Nah, oleh karena itu ayo bangkit, buat terobosan, sehingga dengan demikian minta menjadi seperti Yesus. Mulai kita berubah menjadi seperti Yesus. Bagaimana mungkin? Di dalam perkataan, di dalam pikiran, di dalam perbuatan. So easy, begitu mudah. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus.